metode pemilihan sampel biologis. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai mata kuliah kimia analisis lanjut. Nah, apa saja sih yang ada di dalam kimia analisis lanjut tersebut? Jadi, di sini kita mempelajari mengenai serangkaian teknik dan metode yang digunakan untuk menganalisis komposisi kimia suatu sampel dengan tingkat keakuratan dan kepekaan yang lebih tinggi. Jadi, teknik ini tuh digunakan untuk mempelajari sifat dan kandungan suatu substansi atau campuran substansi. Oke, kalau kalian ingin tahu lebih lanjut, mari kita pelajari bersama-sama untuk memahami apa sih metode pemilihan sampel biologis ini. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Indri Kusumastuti dengan NIM 3311201076 dari kelas B. Obat yang saya pilih yaitu Herceptin atau Trastuzumab. Sifat kimia fisikanya dengan berat molekul sekitar 148 kDa, stabilitas pH 4-7, kelarutan terbatas dalam air. Sifat farmakologi obatnya menghambat aktivitas reseptor HR2 yang terletak pada permukaan sel kanker payudara positif. Jadi di sini saya sudah mengambil beberapa jurnal, yaitu 3 jurnal, dan ini merupakan salah satunya. Salah satu judulnya yaitu Analytical Study of Trastuzumab Dendrimer Fluorine Drug Delivery System in Breast Sensor Therapy in Vitro. Artikel ini memiliki matrik yaitu plasma dengan preparasi sampelnya protein non-redundan dari National Center for Biotechnology Information. Yang sudah tadi saya sebutin, metode analisisnya yaitu HPLC dan elektroforesis. Detektor atau kondisinya. Jadi, hasil dari analisis elektroforesis ini itu serupa dengan hasil yang digunakan dengan metode HPLC. Jadi denaturasinya itu PHSDS menggunakan gel pengentalnya 4% dan gel pemisahnya 12%. Sebagai hasil dari elektroforesis, ditemukan bahwa tingkat dari obat yang sudah diambil itu Trastuzumab itu terkonjugasi dengan obat sintesis dengan berat molekul rendah hanya dapat memuaskan untuk tes 4 dan 5. Jadi pada tes 1 dan 2 itu tidak ada pita. Kemudian di sini ada jurnal yang kedua yang saya ambil ialah Novel Preparation and Characterization of Trastuzumab Steptavidin Conjugate for Pretreated Radionuclide terapi. Nah, matriks yang diambil dari jurnal tersebut ialah plasma darah. Preparasi sampelnya yaitu radiolabeling protein konjugat Trastuzumab Streptavidin atau TSA dengan metode analisis HPLC dan kolom immunobiotin. HPLC dan kolom immunobiotin. Detektor atau kondisinya. Jadi, hasil awal yang kami peroleh dari jurnal tersebut itu dalam sistem penyangga fosfat sekitar 10%. Jelas lebih rendah dari 37% yang dicapai oleh Hilarides dan 20-25% oleh Karachai. Namun, sistem buffer tritanolamin alternatif TSMZ untuk alasan yang belum dijelaskan. Jadi menghasilkan hasil yang jauh lebih tinggi sekitar 40%. Jadi jurnal tersebut itu mengeksplorasi efek memvariasikan rasio streptavidin terhadap antibodi dan menganalisis campuran yang dihasilkan dengan kromatografi eksklusi ukuran. Jurnal terakhir yang saya pilih ialah Olive Oils Bitter Principle Reserve Acquired Auto-resistance to Trastuzumab or Herceptin in HER2 overexpressing breast sensor cell. Artikel yang sudah tadi saya sebut ini memiliki matrik plasma dengan preparasi sampel protein HR2, metode analisisnya dengan HPLC. Detektor atau kondisinya
Hasil singkatnya menunjukkan untuk pertama kalinya mekanisme molekuler baru di mana komponen fenolik minor EVO atau minyak zaitun secara kuantitatif seperti oleopropein aglikon melalui penghambatan spesifik onkogen HER2 dapat memberikan efek perlindungan tidak hanya dalam promosi risiko tetapi lebih jauh dalam perkembangan, invasi dan metastatis kanker payudara manusia. Jadi kesimpulan yang dapat saya ambil dari ketiga jurnal tersebut ialah bahwa penggunaan metode yang paling banyak yaitu HPLC karena melibatkan pemilihan fase gerak dan harus diuji juga memvalidasi untuk memastikan akurasi. Nah, jadi tadi kan ada beberapa yang ada metode HPLC dan metode yang lainnya. Tapi hasilnya itu bisa dinyatakan sama, kurang lebih sama. Jadi obat Herceptin ini dengan analisa data yang dihasilkan dari HPLC itu bisa menentukan kemurnian dan parameter lainnya yang relevan. Kemudian di sini ada link jurnal. Ini merupakan 3 jurnal yang sudah saya ambil dan disatukan dalam Google Drive. Sebelumnya mohon maaf bila ada salah kata atau pengertian yang kurang jelas. Terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.